Baik Bu Neti, seperti apa yang Ibu Neti sampaikan kemarin bahwa Bu Mhm. Neti akan melakukan coaching supervisi akademik dengan coaching. Mhm. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai observer dan diskusikan, Iya. terutama tentang rubrik penilaian Bu, Iya betul. bagaimana rubrik penilaian Ibu kegiatan coaching dengan coachingnya. Mhm. Pada kegiatan coaching Mhm. dan dan coach akan saya amati dan akan saya berikan penilaian, Mhm. apakah sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Bagaimana Bu Neti sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Mhm. coachee dan bagaimana coachee bisa merespon pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu Mhm. kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mhm. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bu Neti adalah Mhm. kompetensi apa nih yang ingin Bu Neti kembangkan pada saat coaching? Ya, kompetensi yang ingin, dikembangkan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian, menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, Mhm. kompetensi yang mana sih yang secara lebih spesifik yang Ibu kembangkan? Eee, yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana, sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke. Nah, dari yang tadi Bu, yang apa, kompetensi Mhm. coaching yang Ibu Mhm. kembangkan, Mhm. indikator apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah, bagaimana saya bisa mengarahkan Bu Sri Dewi untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya yang dihadapi, saat ini. Kemudian, yang kedua ialah memunculkan ide-ide baru. Oke, baik Bu Neti. Kegiatan praobservasi ini kita cukupkan sampai di sini dulu dan untuk selanjutnya Bu Neti silakan melakukan coaching dan saya sebagai observer akan mengamati bagaimana kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih, Pak. Sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabar Bu Neti sendiri bagaimana hari ini? Hari ini saya senang sekali ya karena kemarin kan Bu Sri sempat menghubungi saya katanya ingin bertemu nih. Tuh. Ya. Nah, jadi saya penasaran kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini apa ya, Bu ya? Begini Bu, sebenarnya saya ingin mendiskusikan sebuah permasalahan yang sedang saya hadapi. Mm-mm. Kebetulan permasalahan yang saya hadapi itu berhubungan dengan teman sejawat saya yang memang tingkat kehadirannya di sekolah itu bisa dikategorikan itu hampir mencapai 0% lah gitu. Jadi 0%. banyakkan tidak hadirnya daripada hadirnya gitu Bu Neti. Gitu. Mm-mm. Jadi permasalahan Bu Sri hari ini yang ingin didiskusikan dengan saya adalah tentang kehadiran rekan sejawat dari Bu Sri yang bahkan sama sekali tidak hadir di sekolah gitu ya. Betul Ibu. Ya. Oke, untuk sejauh ini sudah pernah bertanya tentang kenapa, bagaimana alasan? Oke, begini Bu Neti, sebenarnya saya sedang menghadapi permasalahan Ibu Mm-mm. nih. Mm-mm. Kebetulan permasalahannya itu berhubungan dengan teman sejawat saya sendiri. Nah, adapun permasalahan Mm-mm. itu tentang kehadiran beliau yang dikatakan minim, Bu. Mm-mm. Jadi beliau itu jarang sekali datang ke sekolah, hadir di kelas, sehingga itu mengakibatkan ada permasalahan gesekan antara guru dengan orang tua, begitu Bu. Itu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Neti saat ini. Jadi permasalahan kedisiplinan ya, Bu ya? Iya Nah, Ibu. kira-kira nih, menurut Bu Sri, apa penyebabnya? Kemarin sudah sempat saya identifikasi nih ya Bu ya. Hmm. Adapun permasalahan yang beliau hadapi sehingga beliau sampai bertindak dan melakukan hal demikian, itu beliau ternyata mempunyai kesibukan di luar Bu. Jadi selain beliau kesibukan di luar, beliau juga mempunyai instansi yang betul-betul beliau itu kelola sendiri. Jadi akhirnya beliau ya sepertinya memanage waktu itu belum bisa Ibu. Oke, tadi yang disampaikan oleh Bu Sri Dewi bahwa teman Bu Dewi ini kurang memanage waktunya gitu ya? Iya betul Iya. Ibu. Nah, kalau menurut Bu Sri, kira-kira nih untuk memecahkan masalah kurangnya
rekan sejawat Ibu ini memanage waktu apa ya? Ya itu tadi Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena banyaknya kegiatan beliau di luar, ya seperti beliau punya instansi sendiri, beliau juga ada kegiatan selain di instansinya itu. Nah, sementara di sekolah juga beliau juga harus melakukan aktivitas mengajar anak-anak. Sehingga karena kebanyakan kegiatan di luar dan di sekolah, jadi beliau itu nggak bisa benar-benar memanage waktu itu, mana waktu yang harus di sini, di sana gitu. Jadi belum bisa termanage dengan baik gitu Bu. Terus sejauh ini yang menurut Bu Sri Dewi yang harus dilakukan apa ya? Kemarin Bu, saya sudah sempat berpikir dan sudah sempat melakukan kolaborasi dengan teman-teman juga. Rencananya ingin saya menyampaikan langsung ke beliau. Mungkin memang bahasanya harus ditata dengan apik ya Bu ya. Beliau kebetulan orang tua. Nah, jadi mau tidak mau karena saya ibaratnya masih di bawah beliau umurnya, saya harus betul-betul menjaga perasaan beliau sehingga bahasa yang saya keluarkan itu tidak menyinggung perasaan beliau gitu Bu. Nah itu salah satunya. Jadi kalaupun nanti setelah saya sampaikan ke beliau, beliau juga masih belum bisa mengkondisikan, mau tidak mau rencana ini nih Bu, saya mau langsung berkomunikasi dengan pihak sekolah Bu. Mungkin kalau di SD saya pihak yang megang kekuasaan penuh di sekolah itu ya kepala sekolah gitu. Rencana seperti itu sih Bu. Oke, sejauh ini ya Bu Sri ya, menurut Bu Sri nih, kira-kira yang dilakukan Bu Sri ke depannya nanti itu kira-kira efektif nggak ya? Kalau ditanya efektif apa tidaknya mungkin ya Bu ya. Saya baru rencana ingin mencoba nih Bu. Kalau kemarin teman saya sudah mencoba, cuman kurang efektif. Karena mungkin ya bisa jadi bahasa yang disampaikan langsung ke beliau itu tidak mengenai sasaran. Nah, tapi kalau untuk langsung ke kepala sekolah itu belum. Makanya rencana itu strategi yang akan saya sampaikan itu ke arah sana gitu Ibu. Gitu. Ya, ini Bu Sri udah luar biasa ini ya, sudah bisa mengidentifikasi masalah, kemudian sudah memunculkan solusi ya kan, Terima walaupun kasih. mungkin solusi yang pernah dilakukan belum begitu berhasil dan Iya, ya Ibu. dan kemudian Ibu mencoba untuk menggunakan strategi gitu kan ya. Betul. Ya, harapannya Ibu nih dengan strategi yang akan Bu Sri lakukan ke depannya bagaimana? Harapan saya nih Bu, kalau sekiranya nanti apa yang sudah saya lakukan tadi sudah terrealisasi, nah itu yang tadinya teman sejawat saya tadi biasanya datangnya cuman 2 kali dalam sebulan, berharapnya itu nanti ya paling tidak dalam sebulan itu bisa datang 7 apa 8 kali lah gitu ya Oh Bu ya. gitu ya. Jadi meskipun tidak signifikan perubahannya tapi setidaknya ada lah ya ke Gitu. arah sananya Oh, gitu. gitu. Ya itu harapan saya sih Iya. Bu. Kalau kita coba kalau misalnya nih, kalau di level gitu ya atau rentang antara 1 sampai 10 nih harapan Bu Sri nih terhadap teman rekan sejawat ini dalam perubahan perilaku ya, itu berapa nih Bu? Yang tadinya 5, saya 5? berharap sih ya Bu ya sampai naik 8 lah ya. Meskipun tidak ideal, tapi Iya. setidaknya kalau bisa di angka 8. Di angka 8 itu Iya, harapan Ibu ya? betul Iya, Ibu. semoga bisa terwujud ya Bu ya. Nah, Amin. untuk kedepannya nih, kira-kira nih pasti kan punya apa namanya ya, rencana gitu ya, rencana kedepannya nih kira-kira Bu Sri ini butuh waktu berapa lama sih untuk mewujudkan strategi atau rencana kedepannya? Oke. Kalau mengingat ini dampaknya sangat urgent ya Bu ya. Itu saya berharap dalam jangka waktu seminggu sampai 2 minggu itu semuanya sudah Seminggu. bisa saya realisasikan gitu Ibu. Supaya permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya permasalahan dari teman sejawat saya ini itu bisa dilaksanakan dan diselesaikan secepat mungkin gitu Ibu. Cepat mungkin ya. Jadi rencana aksi Ibu adalah antara 1 sampai 2 minggu ya. Oke, siap Ibu. Iya. Untuk dukungan nih Bu, kira-kira siapa saja sih yang yang bisa mendukung komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Kalau untuk berbicara yang mendukung saya itu rata-rata semua guru
ikut andil gitu. Mhm, Ikut andil bagaimana caranya ini supaya diselesaikan gitu Bu. mhm, Mau nggak mau dengan adanya motivasi tersebut, mhm, saya termotivasi untuk menyelesaikan secepat mungkin ini Bu. Karena ini mhm, benar-benar ujian banget dan sangat mempengaruhi kinerja sekolah gitu Ibu. ya Gitu. seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya. Oke, kalau begitu Ibu sudah punya strategi, sudah punya rencana, kemudian juga sudah mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat di lingkungan sekolah Ibu. Ya, semoga untuk kedepannya bisa berjalan dengan semuanya Ibu ya. Oke siap Mhm, Ibu. Terima kasih Ibu. mhm, Alhamdulillah dengan bercerita dengan Bu Neti saya bisa mhm, menjadi lega. Saya juga bisa mhm, menemukan solusi mhm, yang insya Allah nanti akan saya realisasikan dalam mhm. waktu dekat ini ya Bu ya. Ya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama Bu Sri Dewi, semoga dengan coaching hari ini semua permasalahan bisa diselesaikan dan ini menjadi pembelajaran juga buat saya. Terima Oke. kasih atas waktunya Bu. Sama-sama Ibu. Mhm. Assalamualaikum Ibu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Neti. Apa kabarnya hari ini Bu Neti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Kosim. Kabar baik juga Bu, saya Bu. Alhamdulillah hari ini Bu. Alhamdulillah Ibu Neti sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Sri Dewi Bu ya. Iya. Nah, bagaimana nih Ibu setelah melakukan coaching? Apakah kompetensi Ibu sebagai coach sudah tersampaikan pada kegiatan coaching itu Bu? Alhamdulillah Pak, pada kegiatan coaching yang saya lakukan, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta dan kompetensi, 3 kompetensi yang dikembangkan juga sudah saya lakukan. Baik Bu Neti, Mhm, sebagai observer saya mhm, menyampaikan kegiatan coaching sudah berjalan baik mhm, Ibu dan sudah mengikuti alur percakapan kita. Ibu mhm, sebagai coach sudah bisa menggali mhm, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach dan mhm, sudah coach sendiri sudah bisa menemukan mhm, permasalahannya dan bisa menemukan mhm, langkah-langkah bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut. mhm. Eh, baik Bu Neti, pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berkaitan dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Eee, Kompetensi yang ingin lebih saya dalami lagi adalah bagaimana saya bisa membuat alur percakapan Tirta dengan lebih baik lagi, kemudian saat memberikan pertanyaan berbobot juga, Pak. Baik Ibu, Mhm, kegiatan observasi sudah selesai kami mhm, lakukan dan alhamdulillah kegiatan coaching sudah berjalan baik. mhm. Semoga nanti ke depannya Ibu sebagai coach bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya Pak Kosim ya. Sama-sama Bu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Baik Ibu, kemarin Ibu sudah menyampaikan kepada saya bahwasannya hari ini Ibu ingin melaksanakan coaching supervisi akademik ya. Nah, untuk itu hari ini saya sebagai pengamat atau observasi akan mendampingi Ibu melaksanakan coaching tersebut. Oh iya Bu, betul sekali. Memang saya ingin melakukan coach dengan Bapak Kosim. Ya semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik ya Bu. Oke, baik. Nah, Bu Ana, sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, saya sebagai supervisor akan menyampaikan beberapa hal kepada Bu Ana ini tentang rubrik penilaian kegiatan coaching supervisi akademik kita hari ini. Pada kegiatan coaching ini, nanti coach dan coachee akan saya amati dan akan saya berikan penilaian terhadap alur percakapan Tirta yang berlangsung pada sesi kali ini. Nah, selanjutnya apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu itu sudah berbobot atau belum, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Ana, kompetensi apa nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kalau dalam coaching sendiri kan itu ada 3 kompetensi ya Bu. Kompetensi tentang pemahaman penuh, kesadaran penuh, mendengarkan
tertib, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, Ibu, yang akan spesifik Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kita kali ini yang mana itu, Bu? Kebetulan kalau untuk coaching saya kali ini, saya mengedepankan kompetensi yang pertanyaan berbobot ya, Bu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu Ana. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai dari coaching tersebut seperti apa ini? Jadi begini, di dalam coaching saya nanti, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang coaching miliki dan juga langkah-langkah rencana aksi dari permasalahan coaching itu sendiri, seperti itu. Baik, Bu Ana. Kegiatan pra-observasi kita kali ini saya rasa cukup dan saya persilakan Bu Ana dengan coachingnya untuk melaksanakan kegiatan coaching. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke, baik atas Ibu. waktunya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Kosim, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ana. Bu Ana sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Ya, kita hari ini ada rencana, kemarin kita sudah janjian ya Pak ya. Kita mau hari ini kita mau coaching. Katanya Pak Kosim ada yang pengen dibahas nih sama saya. Nah, kira-kira Pak Kosim, menurut Pak Kosim pertemuan kita hari ini tujuannya apa ya Pak ya? Begini Ibu, saya ingin melakukan coaching dengan Ibu terkait dengan rencana saya Ibu di dalam pembelajaran mungkin minggu depan. Saya ingin menerapkan pembelajaran yang baru Bu, yaitu model pembelajaran teaching factory Bu. Oh, begitu ya. Jadi mengenai model pembelajaran TEFA, Teaching Factory gitu Teaching ya Pak factory ya. Bu, ya. Nah, tapi sebelumnya ya, sebelumnya menurut Bapak, ukuran keberhasilan pertemuan kita tentang Teaching Factory itu seberapa jauh ya Pak ya? Saya ingin menemukan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi sehingga saya bisa menerapkan model pembelajaran teaching factory di dalam pembelajaran di kelas Ibu. Oh ya. Terus kira-kira persiapan Bapak sendiri untuk menerapkan model pembelajaran Teaching Factory itu seperti apa Pak? Yang harus saya persiapkan itu yang pertama saya harus menyiapkan RPP dengan model pembelajaran teaching factory. Yang kedua, saya harus berkonsultasi atau berkomunikasi dengan kepala program keahlian atau dengan rekan guru sejawat berkaitan dengan apakah ada alat dan bahannya. Yang ketiga, saya harus berkonsultasi juga dengan kepala sekolah. Lalu yang keempat, saya harus berkonsultasi dengan pihak industri, di mana pihak industri ini yang akan memberikan proyek kepada kami, karena model pembelajaran teaching factory ini adalah berkaitan bagaimana siswa mampu membuat suatu produk. Nah, kira-kira ini bagus ya. Berarti Bapak sudah punya ini nih rencana-rencana yang banyak nih ya, Betul. sudah bertahap tadi ya, tahap-tahapan rencananya sudah detail. Itu bagus tuh, berarti Betul, Bu. Bapak Baik, Bu. sudah punya solusi, rencana apa yang ingin Bapak rencanakan dalam kegiatan di kelas Bapak. Baik, Nah, Bu. kira-kira yang menurut Bapak nantinya nih akan menjadi kendala saat Bapak menerapkan model pembelajaran yang tadi Bapak rangkum tadi, itu apa Pak kira-kira kendalanya? Yang menjadi kendala ini Bu, di dalam hal ketersediaan alat dan bahan yang dibutuhkan Bu, karena di model pembelajaran ini adalah siswa harus mampu membuat suatu produk. Nah, berkaitan dengan alat dan bahannya itu harus tersedia. Lalu permasalahan yang kedua yang menjadi kendala adalah itu bagaimana nih si industri atau pihak industri itu bisa memberikan proyek kepada kami. Oh ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya apa yang mengharuskan untuk menerapkan itu siapa ya Pak ya? Maksudnya untuk menerapkan model pembelajaran Teaching Factory itu kira-kira Iya. siapa itu Pak? Begini Bu, jadi di SMK ini salah satu tuntutan bahwa siswa ini harus bisa membuat suatu produk. Maka model pembelajaran pun disesuaikan juga, yaitu adalah teaching factory. Jadi tuntutan dari kurikulum inilah yang mengharuskan kami menerapkan daripada model pembelajaran teaching factory. Oh ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi memang ini sebuah tuntutan di dalam apa namanya pembelajaran terutama di tingkat SMK ya Pak Betul ya. Ibu, di tingkat SMK. Jadi pembelajaran ini memang intinya sangat penting ya seperti itu. Betul, Bu.
Nah, terus kira-kira apa nih kemungkinan yang dapat Bapak lakukan ketika menerapkan, kalau tadi kan kendalanya tadi Bapak sudah Betul. katakan alat dan bahan. Nah, nanti ini ke depannya kalau kemungkinan yang Bapak dapat lakukan saat menerapkan model pembelajaran itu di kelas, apa nih Pak? Begini Ibu, di saya ini kan di kompetensi keahliannya ada namanya kepala programnya Bu. Jadi yang pertama saya harus menyampaikan dulu ini kepada kepala kompetensi keahlian supaya di program kali ini sudah bisa dipersiapkan alat bahannya. Yang kedua, Ibu, saya juga nanti ya Ibu harus berkonsultasi lagi dengan pihak industri. Proyek apa sih yang kemungkinan bisa dibuat oleh kami dan atas bimbingan dari industri tersebut sehingga proyek itu atau siswa kami itu bisa mampu membuat suatu produk itu, Bu. Ya, kalau dilihat tadi ya Pak dari dukungan dengan Bapak akan berkonsultasi, berarti kan itu dukungan ya. Kira-kira nih kapan nih kemungkinan ya namanya penerapan ini bisa dilaksanakan Pak? Atau berapa lama gitu? Kebetulan Ibu minggu depan ini saya sudah masuk ke materi yang baru Bu, yaitu mendesain dan merakit suatu sistem peralatan. Jadi di sini sudah saya akan menerapkan nih model pembelajaran teaching factory ini Bu. Oh ya, seperti itu. Terus untuk menjaga komitmen Bapak nih saat dalam menerapkan model pembelajaran teaching factory tadi, itu kira-kira siapa saja nih Pak yang supaya komitmen Bapak, rencana Bapak berjalan dengan lancar, tapi tetap berkomitmen gitu. Siapa saja nih Pak? Mungkin yang berkaitan dengan ini, pembelajaran ini, yang pertama adalah kepala program keahlian. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah bidang akademik. Dan yang ketiga adalah industri sendiri, Bu, yang harus intens mengawasi saya di dalam pembelajaran teaching factory ini. Sehingga nanti produk yang dibuat siswa itu adalah bernilai baik dan laku jual. Kalau untuk komitmen Bapak sendiri gimana? Ya, saya sangat berkomitmen, Bu. Makanya saya itu berusaha membuat atau mendesain ya RPP supaya menjadi RPP yang memang betul adalah model teaching factory. Salut ya Pak ya. Berarti kita memang ya harus merencanakannya dengan baik gitu ya Pak ya. Bapak juga bekerja sama dengan pihak sekolah gitu. Ya, alhamdulillah ya Pak Kosim, kita sudah melakukan kegiatan coaching hari ini. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak setelah kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah Ibu lega, Ibu pada kegiatan coaching ini saya bisa menemukan masalahnya, lalu dan saya juga bisa menemukan nih solusi dari masalah tersebut. Mudah-mudahan nih nanti minggu depan saya sudah bisa menerapkan pembelajaran teaching factory, Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak. Semoga nanti Bapak bisa menerapkan dengan baik. Dan nanti saya tunggu nih Pak kabarnya. Tadi Bapak bilang sekitar 2 minggu ya Pak ya? Betul. Ya, kita bertemu lagi 2 minggu ke depan ya Pak. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bu Dewi. Alhamdulillah. Oh ya Bu Ana. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan kegiatan coaching supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan coaching kemarin, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, Bu. Kemarin pada saat kegiatan coaching tersebut, apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Ibu tetapkan sebelumnya? Ya, jadi pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur percakapan Tirta ya Bu, juga menggunakan rasa. Terus saya sudah coach sudah bisa menyampaikan tujuannya, coach sudah bisa mengidentifikasi dan dia membuat rencana aksi sendiri serta tanggung jawab komitmen untuk rencana aksinya. Jadi alur percakapan itu sudah bisa menggali coach kebetulan kemarin itu Pak Kosim untuk menyampaikan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya coach. Oke, baik. Nah, sebagai observer, saya ingin menyampaikan kegiatan coaching yang kemarin sudah Ibu lakukan itu prosesnya sudah berjalan dengan alur Tirta dan Ibu juga sudah berusaha
menggali semua informasi yang dimiliki Koci sehubungan dengan permasalahan yang beliau hadapi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang Ibu lontarkan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, betul sekali Bu Sri yang tadi Ibu katakan seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Dari kompetensi yang sudah ada, kira-kira kompetensi apa lagi nih Ibu sebagai coach yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching berikutnya? Iya, kalau saya sih ingin memahami lebih jauh lagi tentang alur dari percakapan Tirta itu sendiri ya Bu, supaya kegiatan coaching saya nanti ke depannya itu bisa lebih baik lagi seperti itu Bu. Oke, baik. Baik Ibu, kegiatan observasi pasca coaching sudah selesai. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini akan memberikan pengalaman berharga untuk kita dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya. Ya, amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Qasim, gimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu Hana, kabar saya hari ini. Kabar Bu Hana sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, seperti yang sudah kita sepakati kemarin ya Pak, Bapak sudah sampaikan kepada saya bahwa Bapak akan mengadakan kegiatan supervisi akademik dan saya akan menjadi supervisornya. Betul ya Pak ya? Betul Ibu, semoga kegiatan kita ini bisa berjalan lancar Bu. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, saya sebagai supervisor akan menyampaikan dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian nih Pak, kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, pada kegiatan coaching nanti coach dan coachee akan saya amati ya Pak ya, dan akan saya berikan penilaian Siap. apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta, bagaimana Bapak sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih ke Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Baik Bu Hana, kompetisi yang akan saya kembangkan itu yang pertama menjadi freshen Bu. Jadi kita dalam kondisi kesadaran penuh. Yang kedua kita mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, untuk yang kedua ya Pak yang akan saya tanyakan ke Bapak, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang menurut Bapak untuk diobservasi? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk yang ketiga nih Pak, pertanyaannya, indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan apa yang ingin Bapak capai dari kompetensi tadi? Oke, pada kegiatan coaching nanti Ibu saya pengen bisa menemukan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang coachingnya dan coaching sendiri bisa menemukan langkah-langkah atau ide baru dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik Pak Qasim ya, kegiatan praobservasi kita cukupkan saja sampai di sini dan dipersilahkan nanti Bapak melakukan coaching dan saya akan mengamati kegiatan coaching dari Bapak Qasim dengan coachee. Ya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Momon? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Qasim. Pak Qasim sehat? Alhamdulillah Bapak. Pak Momon, seperti apa yang telah Pak sampaikan kepada saya pada hari ini, Pak Momon pengen melakukan pertemuan dengan saya ini. Apa nih yang ingin Pak Momon sampaikan pada pertemuan hari ini? Ya. Jadi hari ini saya itu ingin coaching nih dengan Pak Qasim ya, Coba. terutama mengenai permasalahan saya lah gitu lah Pak ya. Kemudian saya di sini menginginkan bahwa kesepakatan itu bisa dipahami oleh wali kelas Pak gitu dan juga oleh murid di kelasnya sehingga menjadi sebuah kesepakatan kelas yang baik. Lalu Pak Momon, apa sih tujuan yang diharapkan pada pertemuan hari ini? Pada
pertemuan kali ini saya menginginkan ada solusi, ada masukan dari Pak Kosim mengenai permasalahan tersebut, Pak. Gitu. Jadi kesepakatan kelas itu bisa tersusun dengan baik sesuai dengan apa yang memang sudah eh, apa di apa ya Pak Kosim diatur lah gitu ya, mulai dari kata positif dan lain-lain gitu, Pak. Oh, mengenai kesepakatan kelas ya Pak Momon ya. Iya, Jadi Pak Momon pengen membuat kesepakatan kelas antara wali kelasnya dengan kelasnya baiknya Pak Momon ya. Begitu ya Pak Momon ya. iya. Nah, lalu Pak Momon dari hasil percakapan kita hari ini, apa sih ukuran keberhasilan yang ingin dicapai pada Pak Momon hari ini? Ukuran keberhasilannya itu semua kelas saya ingin mereka memiliki kesepakatan kelas yang memang kita harapkan gitu Pak. Itu karena saya lihat sekarang itu dari 36 kelas ya, mungkin baru setengahnya lah Pak yang memang sudah memiliki kesepakatan kelas yang sudah baik itu Pak Kosim. Oke Pak Momon. Jadi bagaimana nih persiapan Pak Momon yang harus dilakukan dalam rangka membuat atau menyusun kesepakatan kelas yang baik Pak? Ya. Jadi yang ingin saya lakukan itu pertama pasti mensosialisasikannya lagi ya Pak ya, bagaimana cara menyusun, membuat kesepakatan kelas yang baik gitu. Sehingga nanti akan warga sekolah itu tahu bahwa budaya positif harus dilaksanakan, kemudian disiplin positif juga harus dilaksanakan. Nah, salah satunya adalah dengan membuat sebuah kesepakatan kelas hasil dari penggalian eh, ide-ide gitu ya Pak ya dari murid salah satunya di dalam kelas itu. Lalu Pak Momon dalam hal menyusun kesepakatan kelas, apa sih yang menjadi kendala atau kesulitannya Pak? Yang jadi kendala atau kesulitan itu yang pertama tidak semua wali kelas itu mengetahui cara menyusun kesepakatan kelas itu yang baik Pak Sim. Hmm. Jadi alurnya itu tidak tidak dipahami gitu Pak. Nah, akhirnya si kesepakatan kelas ini tidak tersusun dengan baik Pak gitu. Masih ada eh, kata-kata yang negatif gitu ya Oh Pak. Kan gitu, tidak boleh ada iya. kata tidak. Jadi Betul. kita harus susun menjadi sebuah kata atau kalimat yang positif gitu Pak. Nah, Oke. gitu. Jadi salah satunya itu kendalanya. Jadi tidak semua wali kelas dan murid itu paham bagaimana cara menyusunnya gitu. Jadi antara wali kelas dengan siswa kelas itu harus menyusun kesepakatan kelas ya Pak ya. Iya. Jadinya yang mengharuskan adanya atau membuat kesepakatan kelas itu seperti apa Pak? Jadi kesepakatan kelas itu yang harus ada itu ya, yang harus hadir ya Pak dalam pembuatan itu ya semua warga sekolah terlibat, kemudian menyusunnya dengan benar gitu ya Pak ya, bareng-bareng lah di situ. Jadi tidak satu arah gitu. Betul Jadi Pak. bukan wali kelas yang eh, mengarahkan, tapi dari pendapat-pendapat dari murid sehingga menjadi sebuah kumpulan dari kesepakatan kelas yang nanti akan dilaksanakan bareng-bareng itu Pak Oh Kosim. begitu ya Pak ya. Iya. Jadi kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Pak Momon dalam penyusunan kesepakatan kelas itu apa saja Pak? Ya. Jadi kemungkinan akan dibuatkan satu agenda Pak ya, satu kegiatan untuk kita bareng-bareng berkumpul bagaimana cara menyusun kesepakatan kelas yang benar gitu Pak Kosim Oke. gitu. Mungkin caranya simulasi Pak, simulasi kemudian setelah simulasi kan nanti ketahuan nih Pak, yang kurangnya di mana nih, sehingga yang sekarang belum paham nanti akan menjadi paham gitu Pak Oh Kosim. begitu ya Pak Momon ya. Jadi Pak Iya, Momon pasti butuh dukungan ya dalam iya, membuat kesepakatan kelas. Nah, betul Pak. dukungan-dukungan apa saja sih Pak yang Pak Momon butuhkan? Yang jelas ya dukungan dari semua warga ya Pak ya, semua Ya. warga sekolah, dalam arti semuanya harus terlibat Pak ya. Nah, mungkin dari poin awalnya itu ya kesepakatan kelas dulu, berarti kan di sini wali kelas harus terlibat, kemudian murid itu sendiri Pak. Hmm. Nah, kemudian dari warga sekolah lain mungkin guru Pak ya, Hmm. guru, kemudian juga dari pihak pimpinan juga ya. Kemudian juga dari
ya itu semuanya ya semoga dengan keterlibatan semua ini bisa menjadi awal yang baik sehingga budaya positif bisa dilakukan Pak di sekolah. Oh gitu ya Pak Momon ya. Nah Pak Momon, kalau dilihat dari dukungan yang ada, kapan nih Pak Momon bisa membuat kesepakatan kelasnya? Kalau dilihat dari dukungan Pak, kemungkinan Pak ya, ini kan baru akan berjalan sekitar 1 atau 2 bulan nih Pak Kosim sepertinya ya, karena memang perlu proses yang agak 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 panjang juga Pak gitu. Jadi kemungkinan 1 sampai 2 bulan ya Pak. Oke. Iya. Jadi Pak Momon nih, jika ada kendala nih ya di dalam penyusunan kesepakatan kelas, bagaimana Pak Momon mengantisipasinya? Mengantisipasinya pasti dengan koordinasi Pak Kosim. Ya, jadi selama ini kan dengan mencari solusi koordinasi dengan pihak-pihak yang memang di situ diperlukan gitu Pak gitu. Pasti solusinya salah satunya dengan koordinasi. Lalu siapa saja nih Pak yang dapat membantu Bapak dalam membuat kesepakatan kelas supaya di dalam pembuatan kesepakatan kelas itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan kelas yang bagus juga Pak? Eh di sini karena di sini kan banyak mengenai disiplin ya Pak ya, mengenai apa ya karakter ya pasti di sini salah satunya adalah akan coba untuk ngobrol dulu dengan waka kesiswaan Pak. Ya, waka kesiswaan, kemudian untuk pembuatan apa itu pamflet banner kalau sudah jadi ya pasti nanti dengan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana ya Pak. Nah, kemudian untuk sosialisasi lebih jauhnya dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga untuk supaya semua warga sekolah dengan wakil kepala sekolah bidang humas. Oke, begitu ya Pak Momon ya. Iya, Lalu komitmen Bapak ini terhadap rencana Bapak itu seperti apa Pak? komitmen saya ya pasti karena ini merupakan sebuah hal baru Pak. Kalau dulu kan tata tertib ya Pak ya, Betul. tapi dengan kurikulum yang baru berbeda nih. Jadi sekarang adalah kesepakatan kelas, keyakinan sekolah nantinya. Ya pasti di sini komitmen saya harus bisa Pak, gitu. Oke. Harus bisa dan harus berkolaborasi lah ya Pak ya Betul, dengan Pak, ya. semua yang ada di Oke. sekolah Pak. Oke, iya Pak. Lalu rencana tindak lanjutnya bagaimana Pak? Rencana tindak lanjut pasti setelah hal ini direncanakan, tindak lanjutnya ya berarti harus ada aksi nih Pak Kosim ya. Oke. Insya Allah mungkin beberapa hari ke depan akan coba berkolaborasi ya Pak ya dengan wakil kepala sekolah, kemudian dengan praktisi pembelajaran Pak di sekolah gitu. Oke. Karena alhamdulillah sih sudah ada gitu praktisi pembelajarannya. Oke. Baik Pak Momon, tadi Pak Momon sudah menyampaikan kepada saya perihal rencana ya penyusunan kesepakatan kelas. Alhamdulillah tadi Pak Momon sudah menemukan nih solusi-solusi dari permasalahannya. Lalu bagaimana Pak Momon setelah mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahannya? Saat ini alhamdulillah sudah ada gambaran Pak Kosim ya. Jadi ke depannya mungkin saya akan melakukan hal-hal apa tindakan-tindakan, rencana-rencana yang tadi saya sudah sampaikan ke Pak Kosim gitu ya Pak Kosim. Jadi sudah ada gambaran Pak ke depan. Oke, baik Pak Momon. Alhamdulillah kegiatan coaching kita sudah selesai dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kosim. Sama-sama Bapak. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ana. Kabar baik Bu Ana. Terus bagaimana nih kabar Bu Ana sendiri? Alhamdulillah ya Pak. Ya alhamdulillah juga Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ya. Dan saya ingin mengajukan pertanyaan, mungkin beberapa pertanyaan ya Pak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan pada Mbak Kosim pada kegiatan coaching itu terkait dengan indikator pencapaian yang di awal sudah kita bicarakan, yang Bapak inginkan itu apa Pak? Alhamdulillah Ibu, pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan dengan alur percakapan kita dari menyampaikan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur percakapan ini bisa dapat menggali permasalahan-permasalahan dari coaching, dan coaching sendiri sudah menemukan nih permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik Pak. Sebagai observer, saya ingin menyampaikan kegiatan coaching yang sudah berjalan dengan baik ya Pak ya.
prosesnya juga sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Juga di situ ada rasa ya Pak ya. Dan juga Bapak sudah bisa menggali informasi-informasi dari Koci dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik, Bu. Ya, pertanyaan selanjutnya nih, kompetensi apa lagi nih yang menurut Bapak perlu dikembangkan dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Saya menginginkan gini Bu, lebih memahami lagi bagaimana sih alur percakapan kita, sehingga nanti proses coaching itu bisa berjalan dengan baik. Ya, betul Pak. Jadi kegiatan observasi kita kali ini sudah selesai ya Pak, sudah berjalan Iya, dengan baik dan semoga kita nanti bisa melaksanakan kegiatan observasi coaching lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana.